Kita akan memulai pembelajaran persalinan kala 2, yaitu kala pengeluaran. Di sini ada pasien simulasi, ada pemeran suami pasien, dan ada penolong. Prosedur melahirkan bayi. Pertama-tama, penolong akan memastikan kepala janin telah tampak 5-6 cm di vulva. 5-6 cm. Ya. Selanjutnya, tangan penolong akan menahan perineum. Bisa menggunakan underpad bersih atau menggunakan kain bersih atau menggunakan pembalut bersih. Kemudian, langkah selanjutnya adalah penolong akan melakukan mencegah defleksi yang terlalu cepat dengan cara tangan yang satunya lagi menahan belakang kepala, ya, sambil nanti akan membantu defleksi secara perlahan. Silakan. Lahirlah kepala janin seluruhnya dan penolong segera memeriksa apakah ada lilitan tali pusat sambil kepala bayi melakukan putar paksi luar. Di sini penolong tidak lagi mengusap muka bayi. Kemudian tangan penolong akan melakukan biparietal. Arahkan ke bawah, melahirkan bahu depan, dan arahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Lakukan sangga susur untuk melahirkan seluruh tubuh bayi dan diletakkan di atas abdomen yang telah dialasi dengan handuk bersih dan kering. Bayi segera dikeringkan kecuali tangannya sambil diberi rangsangan taktil dan dibungkus dengan handuk. Karena dalam 1 menit harus diberikan oksitosin, maka sebelumnya pemeriksa akan melakukan pemeriksaan apakah ada janin kedua. Yakin tidak ada janin kedua, segera penolong mengkomunikasikan kepada ibu untuk melakukan injeksi oksitosin. Bu, kita lakukan suntikannya, Bu, ya. Sedikit ya, Bu. Setelah suntikan, tali pusat itu dilakukan setelah 2 menit, maka pada kesempatan ini penolong akan menggantikan handuk basah dengan bedong kering. Pak, bisa tolong bantu ganti handuknya ya, Pak, ya. Kita ganti bedung yang bersih ya, Pak. Ibu. Diangkat ya, Pak, ya. Tolong, Pak. Kemudian setelah bayi terbungkus rapi, handuk diambil dari suami pasien, untuk diletakkan ke dalam tempat pakaian kotor. Selanjutnya dilakukan pemotongan tali pusat. Kita lakukan pemotongan tali pusat ya, Bu, ya. Pertama dicepit dulu, kemudian dengan klem kedua menjepit kira-kira dengan jarak 3 cm dari klem pertama. Ya, dipotong tali pusat dengan dialasi oleh tangan penolong. Setelah tali pusat dipotong, selanjutnya dilakukan pengikatan tali pusat. Ya. Setelah diikat, bayi di-IMD-kan untuk kontak skin to skin. Bedongnya dibuka bagian depan. Ya, bedongnya dibuka bagian depan, kepalanya juga dibuka dari bedong. Nah, kemudian diberikan topi dan ibu diselimutkan.
Manajemen aktif kala 3. Setelah pemberian oksitosin dan bayi telah di-EMD-kan, langkah selanjutnya adalah penegangan tali pusat terkendali untuk melakukan atau membantu pelepasan plasenta dari dinding rahim dan pengeluaran plasenta apabila telah lepas dari dinding rahim. Pertama-tama, penolong akan mendekatkan klem ke arah vulva kira-kira berjarak 5 atau sampai 10 cm. Selanjutnya, tangan diletakkan satu di atas abdomen untuk menilai kontraksi. Bila kontraksi sudah dirasakan, tangan yang satu akan menegangkan tali pusat ke arah bawah karena sesuai dengan sumbu panggul, dan tangan di atas abdomen melakukan dorso kranial ya, sambil merasakan apakah kontraksi telah melemah atau tali pusat bertambah panjang. Ternyata ketika kontraksi telah melemah, tali pusat belum bertambah panjang dan dorso kranial dihentikan. Sambil tetap memeriksa apakah kontraksi timbul kembali. Bila kontraksi timbul kembali, ulangi dorso kranial dan penegangan tali pusat ke arah bawah. Demikianlah seterusnya sampai tali pusat bertambah panjang. Setelah tali pusat bertambah panjang yang menunjukkan bahwa plasenta telah lepas dari implantasinya, maka klem akan didekatkan kembali ke arah vulva. Saat ini, tanpa menunggu kontraksi lanjutan, plasenta akan dikeluarkan dengan cara dorsokranial dan bantuan ibu meneran, serta arah tali pusat tetap sejajar panggul, tapi dalam hal ini ke tengah. Setelah tampak plasenta di vagina, arahkan tali pusat ke atas sesuai lengkung panggul. Plasenta tampak keluar di muka vulva. Kemudian penolong akan melakukan pemutaran plasenta yang gunanya untuk memilin selaput ketuban. Bila mengalami kesulitan, selaput ketuban bisa diklem dan klem arahkan searah untuk tetap memilin selaput ketuban. Plasenta lahir seluruhnya, masukkan dalam piring plasenta dan tangan penolong segera mereposisikan uterus dan memasase untuk menilai kontraksi. Bila kontraksi telah terjadi, lanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan plasenta. Periksa kelengkapan plasenta, dan bila plasenta telah diperiksa ternyata lengkap, segera lakukan pemeriksaan laserasi jalan lahir dengan menggunakan kasa yang dibasahi air DTT. Lakukan perlahan-lahan sambil melihat apakah ada laserasi. Bila ada bekuan darah bisa dikeluarkan. Demikianlah selesai untuk manajemen aktif kala 3. Selanjutnya masuk ke kala pengawasan dan pasien dibersihkan.